Selama ini kita tidak tahu apa sih kandungan dari sebuah produk untuk kalau kita haid pembalut seperti itu ya. Sekarang ini makin banyak produk kita tidak tahu apa efeknya kepada reproduksi. Kadang-kadang si remaja itu memakai pembalutnya di pagi hari, bukanya di sore hari. Padahal batasan maksimal ganti pembalut itu 6 jam itu sudah cukup lama untuk ganti pembalut. Jangan ikut-ikutan tren. Itu kan. Kemarin itu lagi tren krim pemutih. Semua remaja pakai krim pemutih. Lagi tren waktu itu memakai panty liner apa dan viral seperti itu. Jadi jangan ikut-ikutan gitu. Karena kondisi kita dengan kondisi orang pasti akan berbeda. Yang kita alami dengan yang lain pasti akan berbeda aja, jangan ikut-ikutan. Karena manusia itu unik sebenarnya. Masing-masing orang berbeda-beda. Assalamualaikum, hai Sobat Sehat, bertemu lagi di Healthycast, rubah hidupmu bersama kami, salam sehat berjamaah. Bersama saya, Maziah Hananiatul Halwa, perwakilan dari KKR, Kadar Kesehatan Remaja Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Kami ingin Sobat Sehat memperbaiki minimal 1 gaya hidup sehat setiap bulannya, agar kita dapat hidup sehat berjamaah. Nah, teman-teman semuanya, pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Nurhayati SST M Biomed. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, halo. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Halo, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, teman-teman, Ibu Nurhayati ini merupakan Wakil Rektor 2 di Universitas Fort de Kock Bukit Tinggi. Teman-teman tentunya tahu bukan Universitas Fort de Kock Bukit Tinggi? Nah, oke teman-teman semua, mungkin kita akan langsung saja berdiskusi atau lebih santainya ngobrol tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Sebelumnya nih Bu, sebelum kita ngomong atau masuk tentang membahas pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja, Bu. Mungkin beberapa teman yang ada di rumah yang menyaksikan video ini belum tahu itu reproduksi apa gitu, Bu. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana sih Bu sebenarnya reproduksi itu? Baik, terima kasih Halwa. Ibu sangat bangga ya bertemu dengan siswa-siswa yang hebat seperti Halwa. Dan mudah-mudahan nanti bisa sukses ke depannya. Amin. Dan di sini terima kasih juga diundang ke Parabe. Ini merupakan salah satu kegiatan kalau kita di universitas namanya Pengabdian Masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan penyuluhan walaupun via media podcast dan lainnya. Tadi Halwa mengambil topik yang sangat menarik tentang reproduksi ya. Jadi kalau kita bicara kesehatan reproduksi atau reproduksi, itu adalah hal yang sangat penting karena selama ini hal itu sering terlupakan oleh remaja. Dengan sekarang ini banyak sekali pola hidup yang kurang sehat, remaja tanpa sadar tidak tahu bahwa itu akan mempengaruhi reproduksinya seperti itu. Jadi kalau reproduksi itu kalau kita bicara konten bahasanya berarti produksi ya, menghasilkan. Jadi reproduksi itu merupakan suatu organ untuk menghasilkan individu yang baru, itu dikatakan dengan reproduksi. Dan organ itu ada organ pada laki-laki, ada organ pada perempuan. Dua-duanya sama-sama penting, sama-sama dijaga. Walaupun sekarang kontennya itu orang lebih fokus kepada perempuan, tapi sebenarnya laki-laki dan perempuan harus sama-sama menjaga. Di reproduksi ini nanti selain organnya, ada nanti sel-sel di sana yang akan berfungsi untuk menghasilkan individu yang baru. Kalau pada wanita nanti disebut dengan sel ovum atau sel telur, pada pria disebut dengan spermatozoa. Dua sel ini nanti apabila dia bersatu, maka dia akan menjadi organisme yang baru atau individu yang baru. Makanya kita perlu menjaga kan nanti pada saat dia berproses nanti untuk mereproduksi individu, dia dalam kondisi sehat, menghasilkan individu yang sehat juga. Seperti itu.
Iya, Bu. Secara garis besar seperti itu Halwang. Iya, Bu. Nah, Bu, kan kalau membahas tentang apalagi yang mengacu pada tema kita sehari-hari ini, Bu, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Dan yang Hawa lihat itu juga, Bu, banyak himbauan-himbauan baik itu dari tenaga kesehatan atau juga termasuk yang mungkin dari Poskestran sendiri di Sumatera atau Parabe itu menghimbau, terutama sasarannya itu kami yang para remaja, Bu, perempuan apalagi, Bu, untuk benar-benar memperhatikan yang namanya kebersihan juga kesehatan reproduksi, Bu. Nah, kira-kira kenapa remaja menjadi sasaran yang lebih dan paling utama, Ibu, dalam menjaga reproduksinya, Ibu? Ini bagus ya. Sekarang ini kelemahan dari kita itu adalah deteksi dini ya. Jadi kadang-kadang suatu permasalahan di reproduksi itu baru terdeteksi setelah menjadi hal yang sangat menakutkan. Misalnya salah satu contoh terjadi kanker serviks stadium 4 itu baru terdeteksi pada saat kita sudah beranjak dewasa seperti itu. Jadi yang perlu dipahami oleh para remaja adalah yang pertama, kapan reproduksi itu aktif. Reproduksi itu aktif pada perempuan itu apabila perempuan sudah mengalami menstruasi pertama. Dikatakan itu sebut dengan bahasa kesehatannya menars namanya. Pada laki-laki itu aktifnya apabila laki-laki sudah terjadi mimpi basah. Ya, berarti sel ovum dan sel spermatozoa itu sudah aktif untuk membuahi maupun untuk dibuahi. Itu salah satu tanda aktifnya reproduksi yang harus dipahami oleh semua remaja. Ya, semua remaja. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus remaja yang berusia belasan tahun hamil, itu wajar, berarti dia sudah menstruasi. Siapa sudah menstruasi pasti dia akan bisa hamil. Ini salah satu yang harus dihimbau kepada remaja, karena sekarang ini banyak sekali tren remaja dengan seksual bebas dan sebagainya. Dan pertama, yang kedua, kenapa remaja itu penting? Karena di dalam pada usia remaja itu merupakan cikal bakalnya reproduksi yang sehat. Di dalam reproduksi wanita itu ada suatu organ disebut dengan rahim. Kalau bahasa medisnya itu uterus, di sana itu adalah cikal bakalnya tempat tumbuhnya janin. Itu harus dijaga mulai dari, kalau bahasa medisnya itu kita mulai dari reproduksi luarnya lah dulu. Mulai dari kebersihan genitalianya, bagaimana cara kita cebok, mohon maaf misalkan pada saat kita BAK atau BAB. Kalau pada perempuan, pada saat haid, bagaimana cara menjaga kebersihan dari organ genitalianya, berapa kali kita mengganti pembalut. Nah, sekarang kalau Hawa berapa kali ganti pembalut kalau misalkan haid? Hawa kok seandainya itu udah penuh, Bu, kadang langsung ganti, atau kadang kalau seandainya volumenya nggak terlalu berlebih itu 3 kali sehari. 3 kali sehari. Jadi itu sebenarnya ada standarnya. Kadang-kadang remaja di situ yang lalainya di sana. Selama ini kita tidak tahu apa sih kandungan dari sebuah produk untuk kalau kita haid pembalut seperti itu ya. Kalau orang dulu pembalut itu kan tidak dari produk saat ini ya. Mereka menggunakan handuk, mereka menggunakan hal yang simpel. Tapi kejadian-kejadian untuk masa reproduksi zaman dulu itu kurang dibandingkan sekarang. Sekarang ini makin banyak produk, kita tidak tahu apa efeknya kepada reproduksi. Kadang-kadang remaja itu memakai pembalutnya di pagi hari, bukanya di sore hari. Padahal batasan maksimal ganti pembalut itu 6 jam itu sudah cukup lama untuk ganti pembalut. Sehingga mikroorganisme yang normal di dalam genitalia itu masih bisa beradaptasi dengan pembalut yang dipakai, seperti itu. Jadi rata-rata remaja memang kurang memperhatikan bagaimana kebersihan dari genitalianya, termasuk genitalia interna maupun reproduksi lainnya. Laki-laki pun seperti itu. Cara berpakaian pun juga, pada laki-laki harus paham bahwa kalau laki-laki itu kan ada namanya proses spermatogenesis. Spermatogenesis itu pembentukan spermatozoa di dalam testisnya. Itu salah satu faktor penentu keberhasilan kualitas sperma itu adalah suhu. Jadi laki-laki memang tidak dianjurkan untuk memakai pakaian yang terlalu ketat dan juga jangan terlalu ada tekanan. Jadi kalau misalkan saat ini kita pakaian gaya-gaya anak sekarang ini kan sangat ketat ya, beda dengan orang dulu seperti apa. Itu akan mempengaruhi suhu tubuh, suhu yang ada pada testisnya. Seperti itu. Itu kalau kita bicara reproduksinya. Karena kalau bicara reproduksi itu enggak bisa permukaannya saja, kita bicara sampai ke sel-selnya seperti itu. Sehingga remaja paham bahwa yang mereka lakukan saat itu bisa mengganggu kemananya gitu. Oh ya begitu ya, Bu. Ibu, untuk dewasa ini
berkembangnya teknologi, banyaknya produk-produk baru yang seperti bagaimana Ibu bilang tadi Bu, kita nggak tahu efeknya buat kita itu gimana, asal pakai simple itu udah gitu kan Bu prinsip orang-orang zaman sekarang, karena kita juga didukung teknologi dan lain sebagainya Bu. Nah kalau untuk dewasa ini, masalah remaja yang mayoritas dan banyak kita temui itu kira-kira apa aja Bu? Masalah reproduksi remaja ya. Iya Bu. Sekarang ini kalau masalah perilaku dulu, sekarang ini yang paling banyak itu terjadi perilaku seks bebas pada remaja. Pernah waktu itu ada seminar dari Balai POM di kampus tentang penggunaan obat-obat kuat. Ternyata setelah disurvei untuk pembelian online itu lebih banyak remaja yang membeli obat kuatnya. Berarti menandakan bahwa remaja kita saat ini sangat rentan dengan seksual bebas. Makanya Ibu berpesan kepada masyarakat gitu, terutama keluarga-keluarga, bagaimana dia keluarga menekankan untuk pemahaman reproduksi itu dari awal. Berikan penekanan pada remaja setelah dia haid, berarti dia aktif reproduksinya. Laki-laki pun seperti itu, setelah mimpi basah berarti reproduksinya aktif. Itu yang pertama, seksual bebas. Yang kedua masalahnya adalah baik itu masalah keputihan itu atau flor albusnya tapi yang tidak normal, yang patologi. Patologi berarti dia itu berbau, berubah warna, gatal dan sebagainya. Itu karena memang kebersihan yang kurang. Kalau misalkan masalah lainnya itu lebih kepada masih remaja-remaja saat ini suka coba-coba ya. Ada produk-produk baru yang muncul di media sosial, lalu ada yang viral dicoba tanpa melihat dulu apa sih kandungan dari hal yang digunakan. Itu sangat sering sekali terjadi saat ini. Jadi kurang selektifnya remaja untuk menggunakan produk saat ini. Kurang selektif. Jadi remaja lebih suka tren-trenan. Iya, Bu, ada mungkin idolanya ikut tren, dia ikut juga tren. Apalagi kalau yang idolanya jadi iklannya mungkin akan ikut semua. Tapi mereka tidak melihat ini efeknya apa sih buat reproduksinya ke depan seperti apa. Gitu ya Bu. Jadi remaja sekarang dengar juga teman-teman, ternyata ya remaja yang kalangan kita juga hal sendiri itu lebih cenderung kepada hal-hal yang mana lagi ngetren di media sosial. Kita ikut-ikutan aja, kita tanpa tahu sebab akibat dari tindakan kita atau apa yang kita beli dari media sosial itu sendiri. Nah Bu, kalau dilihat dari banyaknya seperti yang udah Ibu sampaikan tadi, kasus-kasus yang sering dialami remaja terhadap reproduksinya itu kira-kira yang lebih sering dan lebih banyak nampaknya itu bagi kita, penyebab dari permasalahan itu timbul apa saja kira-kira Ibu? Ini penyebab tadi akibatnya ya. Tadi akibat, sekarang penyebabnya ya. Kalau penyebab yang pertama tadi itu pola hidup ya. Pola hidup, kebersihan, kepedulian akan diri. Karena saat ini kan memang bagi remaja masih tabu ya mengenai reproduksi. Tapi pernahkah remaja mengenal dari atas sampai ke bawah tubuhnya ini seperti apa? Pernahkah kita berkaca seperti apa? Saat ini kalau kita lihat perubahan paradigma kesehatan ya, mungkin Bu Rahmi juga sangat paham. Kalau dulu itu seperti kanker payudara atau CA-mame atau kanker serviks atau pada leher rahim, itu dulu diderita oleh orang-orang di usia 40 tahun ke atas. Itu di teorinya. Tapi saat ini remaja sudah ada mengalami kanker payudara. Berarti apa? Ada perubahan pola hidup yang mempengaruhi keseluruhan dari reproduksinya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat apa penyebabnya, yang pertama itu pola hidup, tidak menjaga kebersihan gitu kan, tidak care dengan kesehatan, kita tidak melakukan deteksi dini dari awal. Kita hanya akan melakukan pengobatan kalau sudah ada sakitnya. Salah satu contoh, remaja sekarang ini dianjurkan untuk melakukan sadari ya Bu ya. Periksa payudara sendiri. Itu sering dibuat di semacam promosi besar-besaran. Setelah sadari, ada nanti hal yang patologis atau yang tidak normal, lanjutkan dengan sadanis namanya. Periksa payudara secara klinis. Tapi untuk antisipasinya jangan sampai ke sadanis, cukup lakukan sadarinya saja. Payudara sendiri. Nah, Halwa pernah melakukan itu enggak? Meriksa payudara, misalkan setelah selesai menstruasi, seminggu selesai menstruasi, lakukan sadari. Itu merupakan salah satu deteksi dini. Deteksi dini inilah yang masih kurang di kalangan remaja. Kepeduliannya akan reproduksi masih kurang. Seperti itu. Iya. Soalnya sebenarnya baru dengar Bu yang namanya sadari sama apa tadi Bu? Sadanis. Sama sadanis. Iya. Mungkin juga teman-teman juga banyak yang belum tahu mungkin itu gitu. Bu. Nanti
Berikutnya nanti Bu Rami ya. Berikutnya nanti bisa kita lebih programkan lagi. Iya Bu. Iya. Nah Bu, dari sekian banyaknya kita temukan saat ini Bu, kayak yang masih di masa umurnya yang masih belia, remaja udah terkena kanker serviks. Padahal yang secara teorinya Ibu bilang tadi di umur 40-an ya Bu. Iya. Nah Bu, itu kira-kira gimana caranya bagi kami yang remaja zaman now bisa dibilang gitu Bu, yang nggak bisa terhindar dari yang namanya teknologi, ikut-ikutan tren, sebenarnya kan kembali ke diri kita ya Bu. Dan juga makanan-makanan yang bisa dibilang makanan-makanan saat itu jauh dari yang namanya sehat, apalagi yang dijual bagi-bagi anak sekolah gitu. Nah, kira-kira Bu, gimana caranya kami para remaja itu menjaga kesehatan reproduksi dan untuk meminimalisir sebagaimana penyakit yang tadi udah dijabarkan juga Ibu. Ya. Jadi remaja itu harus selektif ya. Remaja itu merupakan seperti Halwa kan siswa-siswa yang berilmu lah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada informasi-informasi yang viral, cari referensinya, apakah ini benar apa tidak gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu produk ditawarkan, kalau bisa memang kita lihat betul produknya ini berpengaruh apa terhadap diri kita. Jadi remaja harus lebih selektif dalam men-sharing atau menjaring informasi yang didapatkan. Itu pertama. Lalu jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan tren. Itu kan. Kemarin itu lagi tren krim pemutih. Semua remaja pakai krim pemutih. Lagi tren waktu itu memakai panty liner apa dan viral seperti itu. Jadi jangan ikut-ikutan gitu. Karena kondisi kita dengan kondisi orang pasti akan berbeda. Yang kita alami dengan yang lain pasti akan berbeda aja, jangan ikut-ikutan. Karena manusia itu unik sebenarnya. Masing-masing orang berbeda-beda. Lalu harus peduli dengan dirinya. Jaga kebersihan, controlling, kalau ada suatu gejala-gejala periksakan gitu. Dan harus mau untuk mengungkapkan. Karena memang kalau untuk reproduksi ini ada tabu, Halwa. Remaja pun ke orang tuanya pun nggak akan cerita banyak tentang reproduksi. Jadi bagaimana ada keterbukaan kita, apa yang kita alami. Misalkan nih, genital kita gatal misalkan, mau nggak kita ngomong ke orang tua? Bisa kita bicarakan, kok ini kok gatal ya. Kalau misalkan gatalnya itu memang ada bau, misalkan memang lendirnya nanti berwarna kecoklatan, berarti sudah floral albus atau keputihan yang abnormal. Tapi kalau kejadiannya itu masih seminggu sebelum haid misalkan, berarti itu masih fase masa subur. Wajar kalau itu ada floral albus. Jadi hal seperti itu ada keterbukaan sebenarnya remaja untuk konsultasi. Jadi sehingga apapun yang terjadi bisa dicegah. Gitu ya Bu ya. Oke. Jadi bagi remaja tuh paling penting tuh nggak ikut-ikutan tren ya Bu. Iya, jangan ikutan tren. Kita orang berilmu harus bisa selektif lah. Lihat tren sekarang selektif. Jangan ikutan idola. Sekarang kan pada idola BTS semuanya kan apa dipakai BTS dipakai. Idola yang K-pop dipakai. Kan beda gitu beda kan. Ya, beda. Mereka beda, kita beda. Pola makan pun seperti itu. Lagi viral dengan pola makan A, ikut semuanya dengan junk food. Nggak tahu dia junk food itu apa sih efeknya terhadap kesehatan, gigi kita, lambung kita, gimana nggak tahu. Nah teman-teman, kita harus belajar jadi remaja yang lebih selektif dalam segala hal ya Bu ya. Nah itu bincang-bincang kita tentang problematika yang terjadi pada remaja dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Nah Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat di rumah Ibu. Yang pertama itu Bu, tips-tips apa saja yang harus dilakukan agar kesehatan reproduksi remaja selalu terjaga Ibu? Kesehatan reproduksi remaja selalu terjaga ya tadi tips-tipsnya. Yang pertama tentu jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan dari pola pakaian, lalu bagaimana kita menjaga kebersihan genitalia, ceboknya seperti apa yang benar, mengganti pemberat seperti apa yang benar, tentu jaga itu. Jaga itu, tubuh kita ini dijaga. Gitu, tubuh kita jaga. Dan yang kedua, pahami, misalkan ada perubahan pada diri kita itu kenapa. Sekarang ini kan rata-rata pada saat ada perubahan-perubahan kita lebih mencari itu kan ke Google nih. Sehingga banyak informasi-informasi yang ada mungkin yang berdasarkan referensi, ada yang tidak. Karena kadang-kadang di Google itu ada betul dan tidak juga. Ada cuma merupakan asumsi tanpa ada kajian ilmiah. Karena remaja lebih selektif dalam informasi saja gitu. Ya, jadi yang ketiga, hindari seks bebas ya.
maksud Ibu, walaupun kita sekarang di pesantren, Ibu sangat yakin semua tidak ada melakukan hal seperti itu, tapi itu sekarang masalah paling besar pada remaja. Ya, seks bebas, lalu video-video yang tidak pantas ditonton itu perlu dihindari. Karena itu akan berhubungan nanti dengan pergaulan bebas dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Ibu menyebut secara gamblang karena itu kejadiannya banyak sekali sekarang ini. Di mana remaja terpengaruh untuk perilaku seks bebas dan sebagainya. Hindari hal-hal yang berbau akan merusak reproduksi kita. Gitu. Jadi gunakan reproduksi tepat pada saatnya gitu. Kalau ada saya kapan? Setelah kita menikah, di saat umur kita sudah pas. Kapan umur kita sudah pas? Reproduksi saat itu adalah di umur 20 sampai 30 tahun. 20 sampai 30 Sehat. tahun. Makanya di pernikahan dini itu dilarang seperti itu. Karena pada saat kita melakukan pernikahan dini, kan itu belum sehat, reproduksi belum kuat atau belum matur, seperti belum matang ya, seperti itu. Jadi matur itu bahasa medisnya matang, bukan matur sini ya. Matang, kalau matur itu berarti matang. Ya, jadi itu jaga kebersihan, selektif, pola hidup sehat, lalu hindari seks bebas. Iya, Bu. Berarti segitunya menjaga reproduksi itu karena reproduksi itu aset berharga, di masa depan ya, Bu. Iya, kalau Ibu sering membilang sama mahasiswa yang mahasiswi ya, wanita itu adalah suatu makhluk yang ajaib kata Ibu. Ya, kenapa ajaib? Di dalam tubuh wanita lah bisa ada berkembangnya individu baru. Jadi seberapa hebat pun teknologi tidak akan bisa membuat sebuah rahim di dalam tubuh wanita. Itu harus dijaga. Gitu. Gitu ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Nah, selanjutnya Ibu, ketika seseorang mengalami masalah kesehatan reproduksi, apa yang mesti dilakukan Ibu? Kalau misalkan ada masalah reproduksi yang terjadi pada diri kita, setelah kita lakukan, tadi contoh sadari ya. Sadari itu kan periksa payudara sendiri. Oh ternyata pada saat kita periksa payudara kita, ada ditemukan misalkan apakah benjolan, kelainan, tentu kita lakukan pemeriksaan. Kita konsultasi ke tenaga medis, kita lakukan pengobatan, kita lakukan terapi. Misalkan lagi tadi itu yang keputihan, ada misalnya masalah, kita konsultasikan gitu, jangan dibiarkan. Jadi yang reproduksi ini kan sensitif ya. Maka kata Ibu tadi keterbukaan tadi, apapun terjadi pada tubuh kita, sampaikan, lakukanlah terapi atau pengobatan. Jadi sebaik-baiknya pengobatan lebih bagus kita pencegahan tadi, makanya dijaga dengan pola hidup sehat tadi gitu. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, Bu. Cuma sekarang ini itu sudah mulai berubah, orang lebih memilih kuratif daripada promotifnya atau preventif. Harusnya promotif preventif baru kuratif. Begitu ya. Karena banyak tenaga kok yang bisa untuk kita konsultasi, tenaga medis banyak, jadi jangan malu gitu. Ada Bu Rahmi juga di sini, silakan diskusikan, konsultasikan seperti itu. Oh gitu ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Untuk selanjutnya Ibu, apakah perilaku menyimpang itu akan mempengaruhi kesehatan reproduksi seseorang Ibu? Jadi kalau kita bicara penyimpangan seksual dengan penyimpangan, dia ada penyimpangan perilakunya dan ada penyimpangan orientasi. Beda ya. Kalau orientasi berarti dia orientasinya itu berbeda. Kalau perilaku memang tindakannya. Contohnya di negara-negara maju sekarang, negara-negara luar lah, ada pernikahan individu dengan kemarin terakhir Menara Eiffel. Nah, ada pernikahan dengan benda, ada pernikahan dengan ada yang menyukai mayat misalkan, itu berarti perilakunya menyimpang. Dia tidak menyukai manusia, dia menyukai hal-hal yang tidak etis misalkan. Banyak kali itu ada yang menikah dengan diri sendiri, ada yang menikah di Jepang mulai dengan robot. Karena Jepang kemudian negara robotik pertama ya, jadi sudah mulai akan memperlakukan pernikahan dengan robot dan sebagainya. Tapi kalau onani, masturbasi, LGBT itu beda ya, itu orientasi. Kalau onani dan masturbasi berarti mendapatkan kepuasan seksual dengan khayalan atau fantasi. Dia tidak merusak orang lain, dia merusak diri sendiri. Tapi rusaknya apa? Kalau untuk reproduksinya secara garis besar tidak ada masalah sebenarnya. Karena pada saat onani dan menstruasi itu dia mungkin mendapatkan kepuasan seksual dengan meraba diri sendiri, menghayalkan fantasi seksual lalu mendapatkan kepuasan. Ya, itu yang dikatakan yang onani bagi perempuan, masturbasi bagi perempuan, onani bagi laki-laki. Jadi kepuasan seksual dengan fantasi seks. Menghayal dia. Gitu kan. Tapi kalau dilakukan berlebihan, tentu juga akan berpengaruh gitu. Karena seks yang itu kan ada batasan seks normal dan tidak normal. Tapi secara Islamnya itu nggak boleh. Karena fantasi seks berarti kita sudah zina di pikiran kita gitu kan. Berarti sudah zina hati kita, pikiran kita juga sudah berzina gitu. Jadi bagaimana remaja itu jangan layang ke situ gitu. Alihkan pikiran ke yang lain.
Karena pada masa remaja kan ada fase-fase memang pada masa pubertas menyukai seseorang segala macam gitu kan, alihkan ke yang positif. Karena itu kan jadi suatu hal yang menyebabkan kecanduan. Ya sering itu kecanduan. Jadi akhirnya dia psikologisnya akan terganggu. Ya dia berfantasi sendiri. Tapi kalau LGBT itu panjang bahasanya. Mungkin nanti ada satu topik kita bahas LGBT ya. LGBT itu ada 4 ya. Sekarang itu sudah tambah Q, LGBTQ. Ya, queer sekarang. Tapi kita bahas LGBT saja. Lesbian, biseksual, lesbian, gay dan transgender. Lesbian berarti menyukai sesama perempuan. Ya, menyukai sama perempuan. Kalau biseksual, dia suka perempuan juga, suka laki-laki juga, 2 dia. Jadi misalkan ibu punya suami tapi ibu juga suka perempuan. Gitu. Berarti dia menyukai 2 jenis dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kalau gay berarti sama dengan homoseksual, dia menyukai sesama laki-laki. Kalau yang satu lagi transgender, berarti dia merubah perilaku sosialnya nih, dia merubah dirinya menjadi individu di luar dari dirinya. Misalkan ibu perempuan buat jadi laki-laki, atau laki-laki jadi perempuan, berarti dia trans dia. Gender berarti dia pindah ya, atau dia merubah dirinya dari laki-laki perempuan atau perempuan ke laki-laki. Tapi yang fenomena saat ini dan banyak terjadi adalah perubahan dari laki-laki ke perempuan, gitu kan, semua menjadi perempuan. Karena perempuan ini lebih banyak disayang, lebih dilindungi, sehingga semua menjadi perempuan semuanya. Walaupun sehebat apapun teknologinya merubah, mulai dari fisiknya, mungkin ya, suara sangat susah dirubah, pita suara sangat susah. Tapi yang paling tidak bisa dibuat itu adalah yang tadi itu, uterus tadi, rahim tadi. Mungkin genitalia eksternalnya bisa nih, yang bagian luarnya bisa, tapi bagian dalam itu belum ada teknologi yang bisa untuk membuat rahim di dalam tubuh. Jadi wanita tuh harus menjaga rahimnya lagi gitu kan. Kalau kita baca LGBT itu panjang ya. Sekarang ini memang ibu pernah penelitian tentang LGBT di salah satu kota gitu. Tapi ini khusus untuk gay. Lelaki suka lelaki. Itu rata-rata baru di usia 13 tahun itu sudah banyak anak-anak yang melakukan hubungan sesama laki-laki. Ya, bisa karena faktor keluarga, bisa karena trauma, bisa karena pengaruh dari teman, bisa karena faktor lainnya. Salah satu contoh faktor ekonomi dan sebagainya. Yaitu nanti kalau mau gitu kan, nanti kita bahas khusus untuk LGBT, mencegah remaja terkena dari LGBT. Karena LGBT saat ini memang sedang marak-maraknya. Kalau misalnya itu berkembang, berarti akan merusak generasi ke depan. Kalau kita aja suka tentu nggak punya anak orang jadinya, gitu kan? Karena wanita saja tuh nggak punya anak. Jadi kalau itu berkembang ke depan, reproduksi akan terganggu, ya, keberlangsungan dari individu juga akan terganggu. Ya, jadi itu sangat-sangat merusak sekali dan harus dihindari. Ya. Atas begitunya teman-teman, sobat sehat semuanya, segitu pentingnya dari diri kita sebagai remaja, pemuda-pemudi Indonesia itu harus protektif, harus selektif dalam segala hal apapun, karena kita juga dekat dengan gawai, dengan teknologi ya Ibu ya. Iya. Nah, alhamdulillah sobat sehat semuanya sudah banyak tips-tips sehat tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi yang kita bincangkan bersama Ibu Nurhayati. Iya. Nah, sebelumnya karena berhubung waktu kita juga sudah habis, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurhayati yang telah meluangkan waktunya, yang telah membersamai kita di sini dalam acara podcast pada sore hari ini. Nah, sobat sehat semua, kira-kira bulan depan kita bakal bahas apa lagi ya? Nah, kami harapkan teman-teman juga kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah setia membersamai dan menonton podcast kami hingga selesai. Dan kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa update terus, lihat video-video baru dari kami, dan tentunya komen, share video dari kami kepada teman-teman dan keluarga sobat sehat semuanya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, dan kami harapkan lagi untuk menjaga kesehatan teman-teman. Nah, yang penting menjaga kesehatan reproduksi di era milenial ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Salam sehat berjamaah dari Hawa, Mazia Hananiatul Hawa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.